Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar bab baru, namanya kita belajar statistik. Bagian subbabnya adalah penyajian data. Tapi sebelum itu, Pak Dodi akan bahas dulu soal kuis kemarin, karena banyak yang salah di dua soal ini. Jadi Pak Dodi akan bahas dulu ya. Di soal yang ini, kalian disuruh cari kelilingnya. Kalau kamu disuruh cari keliling, artinya kamu lari gitu. Kamu tentuin satu titik, terus kamu lari mengelilingi si, anggap ini lintasan atau pagar. Nah, itu namanya keliling. Oke. Sekarang kita mulai ya. Kalau dia ada tanda kayak begini, ini tanda ini satu, ini apa yang kayak gini dan gini, itu artinya garis ini dan garis ini sama panjang. Oke? Berarti kalau di sini 9, ini otomatis 9 juga kan, 9 cm. Sekarang kalau ada yang tanda begini juga, artinya garis ini dan garis ini sama panjang, karena tandanya kayak begini. Oke, kalau di sini 11, di sini juga 11 cm. Oke. Nah, sekarang mulai kita kerja. Pak Dodi pilih titik asalnya dari sini ya. Oke. Dari sini kita akan kelilingin si lintasan ini. Oke. Dari sini ke sini berapa kelilingnya? Panjang lintasannya 32 cm. Oke, nah jangan di sini. Sini ya. 32 cm. Oke, dari sini kita jalan ke sini. Itu 32 cm. Terus ke sini berapa? 9 cm. Oke, ke bawah sini 11. Ke sini, ini ke sini 15. Oke, ke sini berapa? 11. Ke sini 9. Nah, sekarang kamu lihat ya. Sekarang kalau dari sini ke sini berapa? Nggak tahu kan? Benar nggak? Kamu nggak tahu dari sini ke sini berapa? Karena kamu nggak tahu tinggi ini berapa, benar nggak? Nah, sekarang lihat. Kalau yang ini pada ditambah dengan yang ini, kan nanti kan dia pasti bakal jalan dari sini ke sini terus ke sini kan? Nah, sekarang lihat. Kalau yang garis yang ini, yang dari sini ke sini ditambah dari sini ke sini, itu berapa panjangnya? Panjangnya 32, ya enggak? Ini tambah ini itu akan sama dengan ini kan? Benar? Itu berarti 32 plus 32. Oke? Terus lihat, ini sama ini udah dihitung. Berarti yang belum, yang ini sampai sini. Berapa sih? Lihat aja. Ini dari sini itu terdiri dari panjangnya 9 dengan 15. Ya enggak? 9 tambah 15 24. Udah, selesai, tinggal kamu hitung jawabannya berapa. Oke, nah sekarang ke soal yang ini. Ini tadi itu, ini 30 ya kalau nggak salah. Ini 30 cm. Sekarang ke soal berikutnya, yang ini. Di soal ini disuruh cari luas. Nah, kalau kamu pengen cari luas, suatu bangun, ini namanya bangun datar. Oke? Jadi pengen cari luas bangun datar, kalau keliling kan, kalau keliling bangun datar kamu tinggal lari apa? Hitung lintasannya gitu, panjang lintasan. Kalau bangun datar, kamu hitung. Kalau luas itu kamu hitung dalamnya ini. Jadi kalau soal yang ini cari luasnya, pada dibagi jadi gini. Ini sama gini. Oke? Ini luas bangun 1. Ini luas bangun 2. Ini luas bangun 3. Oke. Jadi luas totalnya itu akan sama dengan luas bangun 1 tambah luas bangun 2 tambah luas bangun 3. Oke. Luas bangun 1 berapa? 20. Ini panjangnya 20, lebarnya 5. Karena dia persegi berarti 20 kali 5. Oke.
Sekarang luas bangun gua berapa? Sekarang lihat ya. Kalau bangun gua di sini udah keambil 5. Berarti sisanya yang ini berapa? Ke sini. 30 kurang ini 35. Itu tetap 35 umpamanya 35. 30 kurang 5 35 kurang 5, 35 kurang 5 30 kali ini berapa nih? Ini kan persegi panjang. Jadi harus kamu tahu ini umpamanya tinggi lebarnya segini, panjangnya berapa? Kalau ini 20, ini 14, berarti di sini 6 kan? Berarti ini itu 30 kali 6. Oke. Luas bangun 3 berapa? Ini 5. Berarti ini 5 otomatis. Ini 5. Ini 5. Berarti 5 kali 5. 5 kali 5. Udah, tinggal dikerjakan, tinggal dihitung. Gampang kan? Oke. Sekarang kita ke bab baru, namanya statistik atau penyajian data. Nah, statistik itu apa gunanya sih? Ini. Statistik itu amat sangat berguna. Itu salah satu ilmu matematika yang penerapannya itu luas banget. Jadi umpamanya gini, kamu pengen tahu penduduk Indonesia itu yang umpamanya penduduk Indonesia yang suka makan ayam umpamanya kayak gitu. Kamu nggak perlu survei seluruh populasi, seluruh penduduk Indonesia kamu tanyain satu-satu, nggak perlu. Kamu tinggal ambil sebagian penduduk Indonesia, umpamanya sebagian aja. Dari 100 juta kamu cuma ambil umpamanya 10.000, terus kamu tanya. Nah itu udah bisa mewakili seluruh penduduk Indonesia. Atau contoh yang sering dilihat, suka ngikutin berita pemilu nggak? Oke. Pemilu itu semua rakyat Indonesia diambil suaranya. Semua rakyat Indonesia yang udah umurnya udah cukup ya, diambil yang sesuai dengan syarat-syarat pemilu. Semua rakyat Indonesia intinya diambil suaranya untuk ikut pemilu. Nah, terus kalau kayak gitu, kenapa pemilunya umpamanya orang tua kalian nyoblosnya pagi-pagi, sore-sore atau malam udah keluar hasilnya, hasil quick count namanya. Emang gampang gitu ngitung satu Indonesia datanya gitu. Itu susah. Nah, itu pakai statistik. Itu kalau quick count dia cuma ngambil sebagian data gitu. Jadi dengan statistik kita tuh bisa mengurangi waktu. Contoh, banyak pemilu yang tadi kalau satu Indonesia dihitung, pemilu yang benar ya, satu Indonesia dihitung datanya, itu selesainya sekitar 2 minggu atau 1 bulan. Itu baru keluar data resminya. Nah, kalau quick count itu dalam sekejap gitu, apa maksudnya? Kamu nyoblos orang tua kalian nyoblos pagi, sorenya atau siangnya atau malamnya itu hasilnya udah ada gitu. Itu namanya quick count dan itu dihitungnya pakai statistik. Nah, di statistik itu ada istilah-istilah, ada banyak istilah gitu. Nah, yang perlu kalian pelajari itu ada namanya istilahnya populasi. Populasi itu kayak gini. Pak Dodi pengen menghitung kelas 7 di SMP Baptis. Kelas 7 itu ada 37 anak. Itu namanya populasi. Jadi Pak Dodi mengambil data dari 37 anak. Itu populasi. Atau umpamanya Pak Dodi pengen kayak pemilu yang tadi, Pak Dodi pengen ngambil data seluruh penduduk Indonesia. Itu populasinya seluruh penduduk Indonesia. Oke? Nah, kemudian itu populasi ya. Kemudian ada yang namanya sampel. Sampel itu kamu ngambil dari sebagian populasi. Jadi gini nih, kamu pada dikasih data, pada disuruh ngisi data kelas 7 ya, pada disuruh ngisi data. Terus karena Pak Dodi males gitu ngitung 37 anak gimana? Pak Dodi cuma ngambil sampelnya kelas 7A. 7B-nya Pak Dodi nggak usah dihitung, Pak Dodi nggak hitung, Pak Dodi nggak anggap gitu. Pak Dodi cuma ambil 7A. Nah dari 7A itu Pak Dodi olah datanya. Nanti ada tuh, nanti kamu dapatkan, udah pernah belajar waktu di SD, ada rata-ratanya, ada mediannya. Jadi dari
Padahal cuma ngambil yang, padahal cuma ngitung yang 7A. Padahal dia harusnya ngitung kelas 7 semua gitu. Tapi padahal cuma ngambil 7A doang untuk yang Pak Dodi olah. Nah itu namanya sampel. Sama itu kayak quick count. Quick count pemilu kenapa bisa cepat? Karena dia cuma ngambil sebagian data gitu. Jadi sebagian data itu diolah, keluar hasilnya. Coba bayangkan, kamu ngitung 8 umpamanya penduduk Indonesia berapa ya? Anggap aja umpamanya 7 juta, 7 miliar penduduk Indonesia. Anggap aja 1 miliar penduduk Indonesia. Kebayang nggak ngitungnya gimana gitu? 1 miliar, satu-satu harus kamu cek. Nah, kalau quick count umpamanya kamu cuma perlu datanya ngambil umpamanya cuma 1000. 1000 itu cepat lah, cepat langsung beres gitu. Atau cuma 100. Nah, itu mewakili seluruh populasi. Jadi itu namanya sampel. Nah, orang statistik yang hasil statistik yang bagus itu dia pintar mengambil sampel. Oke, jadi dia ngambil sampelnya bagus gitu. Nah, sekarang kita mau belajar gimana sih menyajikan data-data yang kita dapat dari sampel atau dari populasi. Oke, itu ada macam-macam. Pertama, kamu bisa pakai tabel. Oke, jadi di tabel pernah nggak yang kalian lihat ada kayak gini? Umpamanya di kelas 7 ya umpamanya. Ini nilai, ini gini aja. Oke, kalian pernah dapat nggak data? Umpamanya data, baru ditanya anak kelas 7. Nilai matematikanya berapa sih? Ada yang dapat 70, ada yang dapat 80, ada yang dapat 80 lagi, ada yang dapat 90, ada yang dapat 50, 60, 70, umpamanya ada 45, ada yang umpamanya 65. Ini data. Nah, gimana sih cara mengolahnya? Kamu menjadikan data itu kamu ngasih lihat ke orang data kita gitu. Tapi dengan cara yang baik. Kalau kamu kasih lihat begini ke orang, itu orang yang nggak tahu statistika atau nggak tahu matematika, itu mereka akan bingung gitu. Apalagi orang yang nggak tahu matematika, lihat angkanya udah pusing gitu. Nah, kalau kayak begini itu nggak bagus gitu. Nah, gimana sih biar lebih bagus? Ada yang namanya tabel. Kamu bisa tulis kayak gini, nilai. Terus umpamanya nilainya kamu lihat paling ada nilai berapa aja. Ada 45, ada 50, ada kasih gini aja 55, 60, 65, 70, dan seterusnya ya. Nah, sekarang lihat. Terus banyak kemunculan, atau di statistik banyak kemunculan itu namanya frekuensi. Ingat ya, frekuensi itu banyak kemunculan. Jadi nilai 45 muncul berapa kali di sini? 1. Oke. Nilai 50 muncul berapa kali? 1. 55 nggak ada, 0. 60 muncul berapa kali? 1. Banyak. 65 muncul berapa kali? 1. Nilai 70 muncul berapa kali? 2. Pokoknya ada 75, ada 80, ada 90 lah di sini. 75 0. 80 2. 85 0, 91. Pokoknya kayak gitu. Nah, ini namanya tabel frekuensi. Jadi salah satu cara menyajikan data itu dengan tabel frekuensi. Kalau kayak gini enak gak bacanya? Kalau kamu ini datanya cuma sedikit, coba kalau datanya banyak kamu dikasih acak gitu, lebih enak baca ini kan. Nilai 45 keluarnya 1 kali, nilai 50 keluarnya 1 kali, nilai 55 keluarnya gak ada, 60 1 kali. Nah, itu lebih enak bacanya. Oke. Selain ada kayak gini, ada juga macam-macam sih tipe tabel statistik, tapi kalian belajar namanya tabel frekuensi. Nah, kemudian ada yang namanya kalau menyajikan data itu dengan diagram batang atau kata nama lainnya histogram. Jadi ini dibikin diagram batang. Jadi kayak gini. Oke, ini umpamanya ini frekuensi. Harus bisa baca tabel, baca diagram ya. Kalau ini nilai, ini frekuensi, ini nilai.
nilainya apa ya, dari 45 ya. Yang ini 45, ini 50, ini 55, ini 60, ini 65, 70, 75, 80, 85, 90 pokoknya. Kalau diagram batang itu tinggal ambil aja 45. Oh ini muncul lagi 1 kali, 2 kali, 3 kali umpamanya. Kalau diagram batang 45 muncul berapa kali? 1 kali. Berarti kamu kasih di sini, mau tinggal gambar gitu. Nah gini. Oke. 50 muncul berapa kali? 0, berarti 0. 50 1 kali, berarti segini. Nah, bisa kan? Bisa bikinnya kan? Ini 55 0. 60 1 kali, ini. 65 1 kali. 70 2. Ini 70, ini semua yang 1. Dan seterusnya, kayak begitu. Kemudian ada yang namanya diagram garis. Diagram garis itu modelnya kayak sama aja sih sebenarnya dengan yang diagram kayak gini. Intinya diagram garis kamu cuma mainin titik. Jadi kayak gini. Sorry. Ya iyalah, ini ambil titiknya, ambil titik, titik. Ada apa sih ya? Oke. Kalau diagram garis itu bisa kayak gini, ambil titik, 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 titik. Ini 2 ya. 75 0 80 2 85 0 91. Jadi ini nggak bikin kayak gini ke sini, 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 ke sini. Nah itu diagram titik. Diagram garis. Jadi daripada dia pakai tabel, dia pakai garis gitu. Bayang kan? Nah itu tabel frekuensi. Tadi ini tabel frekuensi, yang tadi histogram atau diagram batang. Terus ada diagram garis. Terus yang sering kalian lihat juga ada yang namanya diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran. Jadi ini modelnya terbagi. Oke. Ini umpamanya ya kayak gini lah umpamanya. Waktu SD kalian udah pernah belajar kan modelnya kayak berapa? Oke. Ada 2 macam tipe diagram lingkaran itu, ada 2 macam. Pertama dia pakai persen, yang kedua dia pakai derajat. Kalau pakai persen itu namanya frekuensi relatif. Jadi satu lagi ada namanya frekuensi relatif. Itu persennya, ini berapa data ya? 1 2 3 4 5, kurang data umpamanya pada atasi di sini 55-nya 50-nya ada 2 umpamanya ya. Berarti datanya ada berapa tuh? 1 2 1 3 4 5 7 9 10. Ada 10 data. Oke. 45 itu keluarnya berapa? Frekuensi relatifnya berapa? Ada namanya frekuensi relatif. Dia satu kali kemunculan dari 10 data, 1/10. Atau berapa persen tuh? 1/10, 10%. Kebayang nggak? 50 berapa persen? 2/10, 20%. Oke. 60 frekuensi relatifnya berapa? 1/10, 10%. 65 berapa? 10%. Jadi kalau udah kayak gini, kamu bisa bikin diagram ininya. Diagram namanya itu diagram lingkarannya. Oke. Nah, umpamanya di sini 10%, nilai 45. 10%, 20%, nilai 50. Nah, kayak gitulah. Nah, udah. Nah, sekarang kerjakan latihannya di Google Classroom. Terima kasih.